tahun 1825 tanah Jawa berguncang. Sebuah peristiwa besar yang akan mengubah jalannya sejarah sedang berlangsung. Di tengah ketidakadilan dan penindasan, muncul sebuah perlawanan yang tak terduga. Sebuah perlawanan besar berkobar, dipimpin oleh seorang pangeran yang teguh. Pangeran ini bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga simbol harapan bagi rakyatnya. Pangeran Diponegoro, namanya terukir dalam sejarah Indonesia. Ia adalah sosok yang berani dan penuh tekad, yang tidak gentar menghadapi tantangan. Ia memimpin rakyat Jawa melawan penindasan kolonial Belanda. Dengan keberanian dan strategi yang cerdas, ia menginspirasi banyak orang untuk bangkit dan melawan. Perang Diponegoro, sebuah babak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830 dan melibatkan ribuan pejuang. Perang ini menunjukkan tekad baja rakyat Jawa untuk lepas dari belenggu penjajahan. Mereka berjuang dengan segala daya dan upaya, meskipun menghadapi banyak kesulitan. Perang ini bukan hanya tentang perebutan tanah, ini adalah tentang mempertahankan hak dan martabat sebagai manusia yang merdeka. Ini adalah perang untuk mempertahankan martabat, perang untuk menjaga budaya. Budaya yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan. Perang untuk meraih kembali keadilan. Keadilan yang telah lama dirampas oleh penjajah. Darah, air mata dan pengorbanan mewarnai perjuangan panjang ini. Banyak yang gugur, tetapi semangat mereka tetap hidup. Perang Diponegoro adalah bukti nyata bahwa api semangat untuk merdeka tak pernah padam di hati rakyat Indonesia. Semangat ini terus menyala, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Awal abad ke-19, awan gelap menyelimuti tanah Jawa. Masa itu adalah masa yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Bagi penduduk lokal, mereka hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial yang menindas. Pemerintahan kolonial Belanda semakin mencengkeram, membawa kesengsaraan bagi rakyat Jawa. Tentara Belanda dengan senjata lengkap berpatroli di jalanan, menebar ketakutan dan intimidasi. Tanah subur yang dulunya memberikan kehidupan, kini menjadi sumber penderitaan. Sawah-sawah yang hijau dan subur berubah menjadi ladang-ladang yang dipaksa menghasilkan tanaman ekspor. Sistem tanam paksa atau culture stelsel diberlakukan, memaksa rakyat menanam tanaman ekspor di tanah mereka sendiri. Para petani bekerja keras di bawah pengawasan ketat para pengawas kolonial. Hasil bumi mereka dirampas, menyisakan kemiskinan dan kelaparan. Para petani yang dulu hidup dari hasil panen mereka sendiri, kini hanya bisa mengais sisa yang tidak diambil oleh pemerintah kolonial. Pungutan pajak yang mencekik semakin menambah beban hidup rakyat. Setiap hari mereka harus antri untuk membayar pajak yang semakin memberatkan. Mereka dipaksa membayar pajak untuk segala hal, bahkan untuk udara yang mereka hirup. Pajak yang tidak masuk akal ini membuat kehidupan semakin sulit. Kehidupan rakyat Jawa di bawah cengkraman kolonial Belanda sungguh menyedihkan. Rumah-rumah mereka sederhana dan memprihatinkan, mencerminkan kondisi hidup yang serba kekurangan. Mereka hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan penindasan. Anak-anak yang kurus dan kurang gizi menjadi pemandangan sehari-hari di desa-desa Jawa. Kondisi ini memicu gejolak dan kemarahan di hati rakyat. Mereka mulai berkumpul dan berdiskusi, mencari cara untuk melawan penindasan ini. Mereka mendambakan pemimpin yang berani bangkit, melawan ketidakadilan. Harapan mereka tertuju pada sosok-sosok yang berani dan tegas yang mampu membawa perubahan dan kebebasan. Di tengah kegelapan muncul secercah harapan, harapan yang lahir dari penderitaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Jawa. Harapan yang tumbuh dari keinginan untuk merdeka dan bebas dari penindasan kolonial. Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa yang saleh dan berwibawa, bangkit memimpin perlawanan. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga simbol perlawanan rakyat Jawa. Diponegoro bukanlah pangeran yang hidup dalam kemewahan istana.
Ia memilih untuk hidup sederhana, dekat dengan rakyatnya, dan merasakan penderitaan mereka. Jiwa kepemimpinannya ditempa oleh keprihatinan mendalam atas penderitaan rakyatnya. Ia melihat bagaimana rakyatnya bekerja keras di sawah, namun hasilnya dirampas oleh penjajah. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sistem tanam paksa dan pajak yang menindas telah merenggut kebahagiaan rakyatnya. Diponegoro menolak tinggal diam. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu demi mengubah nasib rakyatnya. Ia memilih untuk mendengarkan suara hati nuraninya dan menjawab panggilan jiwa untuk membela rakyatnya. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk memimpin perlawanan. Dengan keberanian dan tekad bulat, Diponegoro mendeklarasikan perang terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Perang yang dikenal sebagai Perang Diponegoro ini berlangsung selama 5 tahun. Perlawanannya adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk bangkit melawan penjajahan. Diponegoro adalah pemimpin yang lahir dari hati rakyat, berjuang demi rakyat. Ia adalah simbol keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi penindasan. Seruan perlawanan Diponegoro menggema di seluruh pelosok Jawa. Rakyat yang selama ini tertindas bangkit dan bersatu. Para petani, pedagang, kaum agama, dan bangsawan bersatu padu di bawah Panji Diponegoro. Perbedaan yang ada disatukan oleh tekad untuk mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan. Persatuan inilah yang menjadi kekuatan utama Diponegoro. Diponegoro memimpin dengan bijaksana. Ia memahami bahwa persatuan adalah kunci untuk meraih kemenangan. Dengan harisma dan kewibawaannya, Diponegoro berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat Jawa. Para ulama dan pemimpin agama memainkan peran penting dalam mengobarkan semangat jihad melawan penjajah. Mereka menyerukan bahwa melawan penjajah adalah kewajiban agama. Strategi dan pengorbanan. Perang Diponegoro berkobar di tanah Jawa. Pasukan Diponegoro yang sebagian besar adalah rakyat biasa menggunakan strategi perang gerilya. Mereka memanfaatkan medan yang mereka kenal dengan baik untuk mengalahkan pasukan Belanda yang lebih modern. Hutan lebat, sungai dan bukit menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Perang ini menuntut pengorbanan besar. Banyak pejuang gugur di medan laga, namun semangat juang mereka tak pernah padam. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga untuk meraih kemerdekaan. Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh pasukan Diponegoro. Nama Diponegoro menjadi momok yang menakutkan bagi pasukan Belanda. Pertempuran sengit di Jawa Tengah. Pertempuran sengit terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah, seperti Solo dan Yogyakarta. Pasukan Diponegoro bertempur dengan gagah berani, mempertahankan setiap jengkal tanah air mereka. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Jawa bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Kemenangan demi kemenangan diraih, membakar semangat juang rakyat Jawa. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Mereka mendatangkan lebih banyak pasukan dari Batavia. Senjata-senjata modern dikerahkan untuk memadamkan api perlawanan. Pertempuran pun semakin sengit. Korban terus berjatuhan di pihak Diponegoro. Taktik licik dan pengasingan. Belanda menyadari bahwa kekuatan Diponegoro terletak pada dukungan rakyat. Mereka kemudian menggunakan taktik licik untuk memecah belah persatuan rakyat. Mereka menyebarkan fitnah dan hasutan untuk merusak nama baik Diponegoro. Belanda juga menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro. Pada tahun 1830, Diponegoro akhirnya ditangkap melalui tipu muslihat. Belanda mengundang Diponegoro untuk berunding. Namun ternyata itu adalah jebakan. Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, Sulawesi. Perang Diponegoro pun berakhir dengan kemenangan di tangan penjajah.
warisan perjuangan Diponegoro. Meskipun Diponegoro ditangkap, semangat perlawanannya tak pernah padam. Perang Diponegoro telah menorehkan luka mendalam di hati rakyat Jawa, namun juga menanamkan benih-benih nasionalisme. Perjuangan Diponegoro menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya untuk terus berjuang meraih kemerdekaan. Perang Diponegoro mengajarkan pentingnya persatuan, keberanian, dan rela berkorban. Perang ini juga menunjukkan bahwa penjajah dapat dikalahkan, meskipun dengan senjata yang lebih sederhana. Semangat Diponegoro terus hidup, menginspirasi rakyat Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan. Mengenang keberanian meraih kemerdekaan. Perang Diponegoro adalah bukti nyata bahwa semangat juang rakyat Indonesia tak akan pernah padam. Perjuangan Diponegoro adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Kisah heroik Diponegoro akan selalu dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Mari kita kenang jasa dan pengorbanan Pangeran Diponegoro dan seluruh pahlawan yang gugur di medan laga. Semoga semangat juang mereka terus menginspirasi kita untuk membangun Indonesia yang merdeka, adil, dan sejahtera.